Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah tentang kedudukan teori dalam penelitian kualitatif. Materi pertama yang akan saya bacakan yaitu tentang pengertian teori. Teori adalah seperangkat dalil mengenai hubungan antara berbagai konsep. Dalam penelitian kualitatif, teori yang sudah ada memiliki kegunaan yang cukup penting. Teori dalam penelitian kualitatif digunakan secara lebih longgar. Teori memungkinkan dan membantu untuk memahami apa yang sudah diketahui secara intuitif pada saat pertama, tetapi bersifat jamak untuk berubah sebagaimana teori sosial berubah. Pada umumnya, teori bagi penelitian kualitatif berguna sebagai sumber inspirasi dan pembanding. Kedudukan teori sendiri dalam penelitian hendaknya dipahami dari keterkaitannya dengan kedudukan hipotesis, metode, dan metodologi. Tanpa sebuah teori, tidak akan terlaksana penelitian. Dalam penelitian sosial, contoh, teori adalah fungsionalisme yang mengkaji fungsi peranata sosial. Dengan demikian, teori merupakan sumber tenaga bagi penelitian, di mana seiring perkembangan zaman, teori dikembangkan dan dimodifikasi oleh berbagai penelitian. Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penelitian kualitatif juga bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau dalam konteks sosial. Teori didefinisikan sebagai perangkat proporsi yang terintegrasi secara sintaksis, yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengidentifikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi, dan proporsi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan cara memerinci hubungan sebab akibat yang terjadi. Materi selanjutnya yaitu kedudukan teori dalam penelitian kualitatif. Dari sisi kememadaian, dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik, jumlah teori yang harus dimiliki peneliti kualitatif jauh lebih banyak dibandingkan dengan penelitian kuantitatif karena harus disesuaikan dengan fenomena yang berkembang di lapangan. Peneliti kualitatif akan lebih profesional kalau menguasai semua teori sehingga wawasannya lebih luas dan dapat menjadi instrumen penelitian yang baik. Teori bagi peneliti kualitatif akan berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan juga mendalam. Walaupun peneliti kualitatif dituntut untuk menguasai teori yang lebih luas dan mendalam, namun dalam melaksanakan penelitian, peneliti kualitatif harus mampu melepaskan teori yang dimiliki tersebut dan tidak digunakan sebagai panduan dalam menyusun instrumen dan sebagai panduan dalam menyusun panduan untuk wawancara dan observasi. Peneliti kualitatif dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Peneliti kualitatif harus bersifat perspektif image, artinya memperoleh data bukan sebagai seharusnya, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, yang dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan atau sumber data. Oleh karena itu, penelitian kualitatif jauh lebih sulit dari penelitian kuantitatif, karena peneliti kualitatif harus berbekal teori yang luas sehingga mampu menjadi human instrument yang baik. Penelitian kualitatif jauh lebih sulit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif karena data yang terkumpul bersifat subjektif dan instrumen sebagai alat pengumpul data adalah peneliti itu sendiri.
Dengan kebutuhan akan teori yang memadai, maka untuk dapat menjadi instrumen penelitian yang baik, peneliti kualitatif dituntut untuk memiliki wawasan yang luas, baik wawasan teoritis maupun wawasan yang berkaitan dengan konteks sosial. Bila peneliti tidak memiliki wawasan yang luas, maka peneliti akan sulit membuka pertanyaan pada sumber data, sulit memahami apa yang terjadi, tidak akan mampu memahami analisis secara induktif terhadap data yang diperoleh. Padahal, pendekatan induktif memberikan penekanan pada pemahaman yang komprehensif atau holistik mengenai situasi sosial yang ditelaah. Artinya, kehidupan sosial dipandang sebagai pelibatan serangkaian peristiwa yang saling berpautan yang perlu untuk digambarkan secara lengkap oleh peneliti kualitatif. Mungkin materi yang dapat saya sampaikan cukup segitu saja. Selanjutnya akan disambung dengan teman saya, kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 di mana melanjutkan makalah kedudukan teori dalam penelitian kualitatif. Poin yang ke-C, penyusunan teori dalam penelitian kualitatif. Di mana yang pertama itu ada batasan teori, di mana semua kajian ini membutuhkan teori sebagai landasan pijakan dalam kerangka berpikirnya, dalam metode penelitiannya. Oleh sebab itu, kajian dalam teori ini adalah sebuah keniscayaan. Menurut ahlinya, menurut Wiersma dan Suwandi tahun 2008 halaman 37, yang dimana maksud dari teori ini adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Dimana menurut peneliti yang lain yaitu Snellbaker dan Moleong tahun 2006 halaman 57, yang dimana dimaksud dengan teori ini adalah perangkat proporsi yang berinteraksi secara sintaksis, dimana sintaksis ini yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya melalui data atas dasar yang bisa diamati. Selanjutnya disampaikan bahwa teori ini memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama mensistematikan penemuan-penemuan penelitian, yang kedua menjadi pendorong untuk penyusunan hipotesis dan membimbing peneliti memperoleh jawaban yang mereka cari, yang ketiga membuat ramalan atas dasar penemuan, dan yang terakhir adalah menyajikan penjelasan-penjelasan. Dari seluruh uraian teori di atas, bahwasanya tersusun secara sistematis yang mentatakan hubungan antara dua konsep atau istilah yang lebih, di mana digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena ada dan terjadi secara sistematis. Poin yang kedua, kepekaan teoretik peneliti, di mana dalam penelitian kualitatif ini adanya kepekaan di teori penelitian. Kepekaan teoretik mengacu pada kualitas keilmuan bagi para peneliti. Kualitas yang dimaksud di mana kesadaran akan peliknya makna data dan fungsinya bagi peneliti kualitatif. Semua orang dapat melakukan penelitian, ya, di mana kepekaan peneliti itu sampai mana keilmuannya, seperti itu loh. Pada umumnya, kepekaan teoretik peneliti dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan dan pengalamannya. Jadi kualitas dari ilmunya itu sangat menentukan di suatu bidang penelitian tertentu, kayak gitu loh. Dengan seiring berjalannya waktu, kepekaan teoretik dapat dikembangkan melalui berbagai pengalaman yang dilalui oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Kepekaan teoretik bisa diperoleh dari sejumlah sumber, diantaranya adalah pengalaman profesi, pengalaman pribadi, literatur, dan analisis, di mana penelitian ini dapat memperoleh pengalaman tentang bagaimana suatu fenomena terjadi. Pengalaman profesi ini dapat memperlancar peneliti dalam memahami peristiwa atau tindakan yang mereka dengar, yang dia dengar, serta meneliti secara lebih cepat dan lebih efektif. Seperti itu.
Sedangkan pengalaman pribadi juga merupakan sumber lain dari kepekaan teoretik, di mana pengalaman tentang gagalnya seorang pendidik dalam membina peserta didiknya, di mana peserta didiknya itu tidak lulus ujian. Nah, itu gagalnya ini pendidik sebagai pendidik yang baik, seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah banyak teknik analisis yang bersifat kreatif dan imajinatif yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengembangkan kepekaan teoretik dengan melakukan langkah berikut. Yang pertama itu menanyakan apakah yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, mempertahankan sikap penuh pertimbangan terhadap kategori atau hipotesis penelitian. Yang ketiga, mengikuti prosedur pengumpulan dan analisis data yang benar. Yang D, memperhatikan bahwa teori yang baik dihasilkan melalui hubungan timbal balik antara kreativitas dan keterampilan. Bagi peneliti kualitatif, literatur memiliki kegunaan yang sangat istimewa, di mana yang pertama itu memungkinkan untuk mengidentifikasi penelitian terdahulu, dan yang kedua menawarkan kerangka teoretik yang konseptual, di mana untuk membantu proyek penelitian tersebut. Ya. Sementara itu, dalam penelitian kualitatif, penelitian bertujuan untuk menemukan kategori-kategori yang hubungannya itu relevan dengan antara kategori. Kayak gitu, menentukan variabel-variabel, ya, keterkaitan variabel-variabel. Makanya penelitian kualitatif ini berkategori dengan cara baru ketimbangan cara-cara baku, seperti itu. Oke, yang ketiga adalah mapping teori. Agar seorang peneliti memiliki wawasan yang cukup tentang penerapan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitiannya, maka sebelum menulis karya ilmiah perlu melakukan mapping terlebih dahulu, di mana dimaksudkan agar memperoleh pengalaman dari orang lain dan membahas suatu masalah dengan aktratif pemecahannya secara ilmiah dan memadai. Seperti itu. Yang keempat, penyusunan teori, di mana menyusun teori ini sangat penting di dalam penelitian kualitatif, di mana teori ini dapat dikembangkan secara substantif dan teori formal, di mana kedua jenis teori ini sesungguhnya berbeda dalam hal derajat keumumannya. Namun penerapannya ini secara sering bergantian, yang membedakan bahwa teori substantif diperoleh oleh perbandingan antara kelompok, sedangkan teori formal diperoleh melalui perbandingan berbagai teori substantif. Seperti itu. Poin yang ke D, yang keempat, posisi dan fungsi teori dalam penelitian kualitatif. Menurut J.W. Creswell tahun 1998, di mana penelitian kualitatif perlu menyadari perlunya dengan tata cara penggunaan perspektif teori di dalam kajian, di mana ilmu-ilmu sosial memberikan pengarahannya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah pengertian membingkai. Di sini tidak lain adalah menggunakan sebuah teori ilmu tertentu untuk menginterpretasikan temuan penelitian dan bukan untuk menentukan variabel-variabel yang perlu ditemukan. Pertama, untuk penelitian yang dimaksud menemukan teori dari dasar ini, yang pertama itu konsep-konsep yang ditemukan pada teori terdahulu dapat dipinjam sementara. Yang kedua, ketika peneliti sudah menemukan kategori-kategori dari data yang dikumpulkan, ia perlu secara kategori serupa telah ada sebelumnya, maka peneliti ini itu harus meneliti lagi kategori tersebut, seperti itu. Yang ketiga, proporsi teoretik, di mana ini itu ditemukan oleh peneliti kualitatif yang nantinya merupakan sumbangan baru untuk memperluas yang tadinya luas menjadi lebih mengerucut lagi, lebih khusus lagi. Dan yang kedua, untuk penelitian yang bermaksud teoritis yang sudah ada ini agar lebih bermanfaat, itu yang pertama, peneliti dapat dimulai dari teori terdahulu dengan merujuk kepada kerangka umum teori ini yang berhubungan, seperti itu. Yang kedua, teori yang sudah ada dimanfaatkan untuk menyusun sejumlah pedoman, sebagai pedoman intinya. Yang ketiga, jika temuan penelitian sekarang berbeda dari teori yang sudah ada, maka peneliti dapat menjelaskan bagaimana perbedaannya, terus temuannya apa saja.
Seperti itu. Ya, sejalan dengan asumsi di atas, penelitian kualitatif tidak membawa konsep-konsep yang diperoleh dari teori yang sudah ada ke lapangan, melainkan berusaha memahami, memaknai fenomena yang ada seperti itu di lapangan secara langsung. Prinsip pokok teknik analisis ini ialah mengolah dan menganalisa data menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Tujuan akhir dari penelitian kualitatif adalah menghasilkan pengertian, konsep-konsep, dan pembangunan suatu teori yang baru. Karena alaminya penelitian kualitatif itu di lapangan itu pasti ada temuan yang baru seperti itu. Berbeda dengan teori yang lama yang sudah ada seperti itu. Oke, sekian dari kelompok 1. Langsung saja kesimpulan, di mana teori ini, teori kualitatif, didefinisikan sebagai seperangkat proporsi yang terintegrasi secara sintakis, di mana mengikuti aturan tertentu yang dapat dibuat secara logis dengan lainnya, dengan dasar-dasar yang diamati. Seperti itu. Kedudukan teori bagi penelitian kualitatif akan berfungsi sebagai bekal bisa memahami konsep sosial secara lebih luas dan mendalam. Seperti itu. Penelitian kualitatif harus mampu melepaskan teori yang dimiliki yang tadinya ada. Seperti itu. Ya. Secara lapangan nantinya itu pasti akan berbeda, ada fenomena baru seperti itu. Adapun beberapa penyusunan teori ini dalam penelitian kualitatif itu, yang pertama itu batasan teori yang tadi sudah dijelaskan, 2 kepekaan teoretik peneliti, yang ketiga mapping teori, dan yang keempat tentunya adalah gimana menyusun teorinya seperti itu. Terima kasih dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.